ada beberapa pola unik dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2024. Pertama, kita melihat memang ada tren perlambatan dari sektor industri atau manufaktur yang tumbuhnya di bawah rata ekonomi nasional. Ini satu menunjukkan bahwa memang gejala deindustrialisasi masih terus berlanjut. Kedua, kita juga melihat sektor perdagangan ini tumbuhnya juga sama, relatif lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ini juga menjadi indikasi atau signal bahwa memang mungkin ada perlambatan daya beli dari masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari sektor penopang, ini yang tumbuhnya cukup tinggi adalah konstruksi, pertambangan, dan administrasi pemerintahan. Nah, ini yang juga menunjukkan kenapa di beberapa daerah pertambangan ini tumbuhnya cukup signifikan. Dan juga kita melihat misalnya sektor konstruksi ini juga sebagai salah satu proyek yang terus didorong oleh pemerintah Jokowi menjelang akhir periodenya menopang pertumbuhan yang cukup tinggi. Jadi memang pendorong faktor ekonomi kita di kuartal 1 2024 ini agak berbeda dari kondisi biasanya, di mana kondisi biasanya ini didorong oleh konsumsi masyarakat di Jawa dan Sumatera, ini lebih didorong oleh berbagai program pemerintah yang memang terjadi di luar Jawa dan Sumatera. Sehingga kemudian kita melihat walaupun tumbuhnya cukup tinggi 5,11%, tapi komposisi pendukung pertumbuhannya ini relatif berbeda dari kondisi business as usual. Oke, tapi tanggapan Anda mengenai kesenjangan yang ada di antara daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti apa, Mas? Apakah dalam pertumbuhan ekonomi, let's say tetap mencapai 5,11%, tapi tetap ada daerah yang somehow tidak bergerak begitu substansial, apakah itu hal yang dirasa cukup baik, Mas? Tentu tidak. Kita memang melihat adanya ketimpangan pembangunan dan aktivitas ekonomi yang sangat besar antara Jawa dan Sumatera. Nah, ini kan kita melihat daerah-daerah lain baru mulai tumbuh karena ada program-program tertentu yang didorong pemerintah, seperti misalnya hilirisasi nikel di daerah Sulawesi atau pembangunan IKN di Kalimantan. Tapi memang tanpa program-program ini, daerah ini sendiri pun tidak bisa tumbuh secara natural dan keep up dengan Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini memang menjadi isu yang masih cukup mengkhawatirkan ke depannya, dan memang kalau kita melihat dari nature-nya, ini kan isu yang relatif struktural. Artinya kita tidak bisa kemudian dalam waktu dekat mendorong pertumbuhan atau aktivitas ekonomi di region lain bisa sama seperti Jawa dan Sumatera. Tapi memang perlu ada pembangunan satu dari infrastruktur dasar, kedua juga adanya masyarakat yang memang termobilisasi ke sana, dan ketiga memang munculnya industri-industri atau sektor baru seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi yang menandakan bahwa memang aktivitas ekonomi di daerah tersebut bisa sustain dengan sendirinya. Kalau sekarang kita melihat memang masih ditopang sektor yang didorong oleh program pemerintah. Nah, ini kita harapkan ke depannya pembangunan di daerah, artinya di luar Jawa dan Sumatera ini bisa tumbuh secara sendirinya tanpa perlu ada dukungan yang terus-menerus dari program pemerintah. Tapi lagi-lagi memang ini adalah isu yang struktural, artinya tidak bisa terjadi dalam 1-2 tahun, tapi memang ini perlu pembangunan, perencanaan jangka 5-10 tahun, artinya jangka yang memang cukup panjang ke depannya. Oke, dan ini luar biasa splendid pencapaiannya di kuartal 1 2024, dan ini lagi-lagi Indonesia bisa tumbuh di atas 5%, walaupun di tengah gloomy-nya global economy gitu ya Mas Rifki. Tapi secara keseluruhan dari LPM, FEB, UI, apakah sudah mengekspektasikan bahwa kuartal 1 2024 ini Indonesia akan tetap tumbuh di atas 5%, dan apakah tren ini bisa terjaga selama 2024 ini Mas Rifki? Oke, pertama kalau kita lihat dari estimasi LPM, kita menduga pertumbuhan ekonomi itu di range 5,12 sampai 5,17. Jadi 5,11 ini relatif tipis dengan batas bawah yang kita duga. Tapi gambaran besarnya memang kita menduga tumbuhnya lebih besar dari pertumbuhan di kuartal sebelumnya, dan nampaknya ini juga menjadi pertumbuhan yang salah satu yang tertinggi selama 2024. Ya. Ada beberapa faktor yang mendorong ini. Satu, kemarin adanya momen pemilu. Kedua, adanya momentum Ramadan dan Lebaran yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.
Ketiga, juga adanya THR yang dicairkan oleh pemerintah. Ini juga makanya kita melihat pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan juga cukup tinggi. Didorong juga aspek lainnya adalah konstruksi dari pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Nah, ini kita memang sudah melihat pertumbuhannya akan 5,1% ke atas. Ini juga kita melihat kemarin data realisasi investasi di kuartal 1 2024 jauh di atas target, didorong oleh investasi di sektor-sektor hilirisasi pemerintah seperti nikel. Jadi memang kita melihat berbagai kombinasi faktor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2024 cukup tinggi. Tapi kita melihat banyak faktor tadi yang tidak akan terulang di kuartal lainnya di 2024 seperti Ramadan, Lebaran, dan pemilu di level nasional. Nah, inilah yang kita melihat memang ke depannya mungkin pertumbuhan kita masih akan di 5%, tapi mungkin tidak akan mencapai di level 5,1%. Kecuali mungkin nanti mendekati akhir tahun, sentimen konsumsi masyarakat bisa naik secara signifikan, mungkin kita bisa melihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Tapi overall kita melihat nampaknya Q2, Q3 akan lebih lambat dibanding Q1 2024 ini.